Oke, teman-teman, malam ini saya akan menguraikan lagi, eh, bukan mengulang ya, tetapi mempertajam, memperjelas konsep pemerintahan di luar masyarakat. Ini sebenarnya merupakan salah satu kritik dari pasca kolonial, ya. Jadi kritik pasca kolonial terhadap pemerintahan yang selama ini dihasilkan oleh modernisme termasuk juga neoliberalisme. Jadi pasca kolonial itu melakukan kritik terhadap apa yang diproduksi oleh Barat. Ini kok speaker saya ini ya. Nanti tak matikan aja deh ini. Yang diproduksi oleh Barat itu malah justru dikritik oleh postkolonial, termasuk produk dari kolonialisme yang masuk ke dunia ketiga, termasuk Indonesia. Jadi model-model pemerintahan yang bekerja di Indonesia itu memperoleh banyak kritik dari postkolonialisme, dan nanti salah satu produk dari postkolonialisme adalah governmentality. Ya, jadi governmentality itu produk dari postkolonialisme atau paradigma postkolonialisme, atau sering juga disebut sebagai postmodernisme. Ada postmodernisme, ada postkolonialisme, itu artinya melakukan kritik terhadap kolonialisme dan modernisasi atau modernisme, karena keduanya ini menjadi ideologi yang paling utama di dalam membentuk pemerintahan pembangunan di dunia ketiga termasuk tentu Indonesia. Nah, pemerintahan di luar masyarakat tentu berbeda dengan pemerintahan bersama masyarakat. Yang sudah kita bicarakan, pemerintahan bersama masyarakat itu yang lokal, yang desa, yang adat. Artinya ini jenis pemerintahan yang bersama orang-orang setempat. Tujuan utamanya adalah mencari kebaikan bersama. Bukan kebebasan individu, tapi kebaikan bersama. Nah, oleh karena itu kalau kita ngomong desa, ya itu yang paling penting adalah kebaikan bersama. Itu Yosya sambil tiduran deh itu. Yos, Yos, Iya, Pak. sakit loh kamu? Iya, Pak. Lagi di rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit ini? Iya, Pak. Walah, tapi pikir di hotel itu kok kamarnya bagus banget. Iya. Oke, ya, ya, ya. Eh, jadi itu yang komunitarianisme. Jadi ideologinya komunitarianisme itu melahirkan pemerintahan bersama masyarakat. Kemudian yang paling berpengaruh di belahan dunia, terutama di dunia barat, adalah liberalisme. Jadi liberalisme yang sudah kita bicarakan, yang mengutamakan kebebasan individu dan pembebasan, jadi freedom for dan freedom from, bebas untuk dan bebas dari, atau liberty dan liberation atau liberasi. Hmm. Nah, Hmm? liberalisme di dunia barat itu melahirkan pemerintahan dalam masyarakat. Ya, itu poin yang penting untuk ditangkap. Liberalisme menghasilkan pemerintahan dalam masyarakat. Pemerintahan dalam masyarakat itu artinya antara pemerintah dengan masyarakat itu menjadi sebuah entitas. Pemerintah berlandaskan pada masyarakat, bekerja atas dasar kehendak orang banyak. Masyarakat itu kan kumpulan rakyat atau kumpulan warga negara. Intinya begitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ada pejabat mengatakan begini, kita harus bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
Itulah ekspresi dari pemerintahan dalam masyarakat. Jadi artinya masyarakat ini menjadi landasan dan menjadi tujuan. Masyarakat membentuk pemerintahan, membentuk pemerintah, lalu pemerintah itu bekerja merespon dinamika kepentingan masyarakat. Poinnya di situ ya. Jadi artinya pemerintahan itu tidak terselenggara karena dipengaruhi oleh semata-mata oleh ilmu pengetahuan atau oleh dunia luar, tetapi bekerja atas apa yang berkembang dan itu dinamika di dalam masyarakat, terutama orang banyak atau rakyat yang rakyatnya itu ya. Kalau kita ngomong tentang masyarakat itu bisa luas sekali. Nanti dunia internasional, masyarakat ekonomi itu juga akan mengatakan, oh kami ini masyarakat. Tetapi dalam hal ini, pemerintahan dalam masyarakat yang saya sampaikan kali ini, masyarakat itu adalah orang banyak dalam pengertian rakyat atau warga negara. Ya, jadi itu poinnya yang pertama di situ, pemerintahan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, liberalisme itu menghasilkan konsep government. Ya, kalau di republikanisme, jadi seperti yang kemarin saya katakan, liberalisme itu punya dua anak kandung besar. Yang pertama adalah etatisme. Saya tulis di sini ya. Bentar, ini mana ya? Udah gini ya. Bentar. Di sini. Etatisme ya. Etatisme ini melahirkan negara dan warga negara. Oke. Etatisme di situ. Terus kemudian kalau republikanisme itu melahirkan, ini di Amerika, republikanisme Amerika. Kalau etatisme Eropa, republikanisme Amerika melahirkan government, politik, demokrasi, dan rakyat. Oke, jadi republikanisme ala Amerika atau sering disebut sebagai aliran Anglo-Saxon itu menyampaikan kritik terhadap etatisme. Etatisme model Eropa karena etatisme itu sangat kaku. Ya, sangat kaku, sangat birokratik, semuanya ditentukan oleh hukum, sehingga ini malah justru mengekang kebebasan rakyat. Begitu ya. Nah, oleh karena itu konsep government ini adalah konsep pembebasan. Government atau pemerintah adalah pembebasan. Saya tulis di sini, government adalah sebuah organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh rakyat untuk pembebasan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Jadi itu konsep government ya. Jadi itu definisi pemerintah itu begitu. Jadi artinya melihat pemerintah itu bukan hanya sekedar sosok atau pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang nanti wujudnya di sana, tetapi secara filosofis dari sisi hakiki pemerintah itu berbeda dengan negara, berbeda dengan raja. Memang kalau yang negara, yang etatisme ini, itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini terjadi transformasi dari kekuasaan yang bersifat personal di tangan raja menjadi kekuasaan yang impersonal berpusat pada birokrasi dan hukum. Oleh karena itu kalau bicara negara, maka yang terpenting adalah bicara hukum, birokrasi, dan warga negara. Ya, jadi negara itu ya, tetapi kalau government itu akan selalu bicara tentang rakyat, politik, demokrasi.
Oleh karena itu demokrasi sama birokrasi ini sering bertentangan. Ada karya-karya yang menunjukkan begini bahwa di Eropa, di tanah Eropa, itu birokrasi datang lebih dulu daripada demokrasi. Ya, ini ya di Eropa yang etatis, saya tulis di sini. Birokrasi datang, kok selalu salah ya, datang lebih dulu daripada demokrasi. Di Amerika yang Republikan, demokrasi datang lebih dulu daripada birokrasi. Ya, itu ini ya, dicatat ya. Poin-poin itu dicatat, itu kalimat-kalimat kunci yang penting untuk diingat sepanjang ini dan nanti dalam praktek memang selalu ada ini ya, ada benturan yang tidak menarik, yang istilah bahasa sekarang tidak sinergi antara birokrasi dengan demokrasi karena hakikatnya sangat berbeda. Tetapi ilmu pemerintahan itu punya tugas bagaimana membuat koherensi antara demokrasi dengan ini, demokrasi dengan birokrasi atau antara politik, hukum dan administrasi. Ya, jadi saya tulis di sini ilmu pemerintahan dihadapkan pada tantangan membuat koherensi antara demokrasi dan birokrasi atau antara politik, hukum, dan administrasi. Ya, itu tugas ilmu pemerintahan, membuat koherensi itu. Nah, selama ini memang jarang orang memperhatikan koherensi kalau ngomong demokrasi ya demokrasi gitu. Padahal nanti demokrasi tanpa birokrasi itu akan lumpuh, tetapi kalau birokrasi tanpa demokrasi itu dungu dan buta ya, buta dan dungu ya. Nah, nanti kalau kita ngomong tentang birokrasi yang paling utama itu disebut sebagai pemerintahan di atas masyarakat. Nah, oleh karena itu, yang terpenting di dalam pemerintahan dalam masyarakat itu adalah demokrasi. Jadi, saya tulis di sini, demokrasi adalah sebuah formasi utama pemerintahan dalam masyarakat. Ya, ya artinya ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan hanya sekedar orang sibuk dari rakyat, tetapi tidak untuk rakyat. Itu yang sering terjadi, terutama memang dari rakyat ini ya. Kalau oleh itu kan nanti melalui mekanisme pemerintah. Nah, yang selalu menjadi persoalan di mana-mana termasuk Indonesia adalah koherensi antara dari rakyat oleh dari rakyat untuk rakyat. Kita ini menurut saya demokrasi kita ini memang betul dari rakyat yang kemudian dihambat oleh dinasti salah satunya dan yang jauh lebih parah jauh lebih parah demokrasi kita itu bukan demokrasi untuk rakyat. Jadi demokrasi kita belum bekerja untuk rakyat. Sebaliknya, kalau Malaysia dan Singapura itu bukan dari rakyat, tetapi itu malah untuk rakyat. Jadi ini kan konyolnya di situ ya. Karena itu ini Margaret Levy, dia seorang apa namanya punya teori pemerintahan baru.
punya karya teori pemerintahan baru tidak mempersoalkan demokrasi versus otokrasi atau otoritarian, tetapi yang terpenting adalah pemerintahan bekerja secara efektif untuk rakyat. Ya, nah ini Margaret Levy punya teori pemerintahan baru, tidak mempersoalkan demokrasi versus otokrasi, tapi yang terpenting adalah pemerintahan bekerja secara efektif untuk rakyat. Dia menunjukkan begini, tidak mesti demokrasi itu bekerja untuk rakyat, ya, itu artinya demokrasi prosedural namanya. Tetapi ada pula yang sebaliknya, pemerintahan yang otokratis, pemerintahan yang otoriter, itu malah bekerja untuk rakyat. Jadi rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, hidup lebih nyaman, lebih tenang dan sebagainya gitu ya. Dan mereka itu pemerintahan yang bekerja secara efektif untuk rakyat ini adalah pemerintahan yang sanggup menghadirkan pembentukan warga negara. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sering dikontraskan begini, ini pemerintahan rakyat versus pemerintahan warga. Jadi yang jenis ini, yang pemerintahan yang sanggup menghadirkan pembentukan warga ini, atau pemerintahan untuk rakyat ini disebut sebagai pemerintahan warga. Ini contohnya ya, jadi ini kerumitannya luar biasa. Kita sering mendambakan kebebasan, bebas untuk, ya, bebas berbicara, bebas berkumpul, tapi kita melupakan pembebasan dari. Seperti ini ya. Jadi percuma aja kalau kita itu ngomong kebebasan, 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 tetapi tidak berdampak pada pembebasan. Karena itu pembebasan itu jauh lebih penting daripada sekedar kebebasan. Dan oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan bahwa pemerintah ini adalah pembebasan. Government adalah pembebasan. Pembebasannya di mana? Yaitu di sini. Pemerintah yang sanggup menghadirkan pembentukan warga negara. Syukur ini berjalan secara demokratis. Jadi pilihannya itu kan lebih baik menjadi warga negara meskipun dalam otoritarian, ya, lebih baik menjadi warga negara dalam otoritarian, tetapi eh, dibandingkan kita itu masih terus-menerus menjadi rakyat di dalam demokrasi. Saya tulis ya, ini kalimat kuncinya saya tulis. Lebih baik menjadi warga negara yang sempurna dalam otoritarian, dalam otokrasi, ketimbang menjadi rakyat yang abadi dalam demokrasi. Itu tolong dicatat. Skema itu dicatat, nanti bisa ditanyakan, lain kali bisa ditanyakan. Nah, ini tantangannya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan pemerintahan dalam masyarakat itu yang paling utama adalah membentuk warga negara. Ya, jadi ini yang paralel hari Jumat ada nggak ini yang hadir nih? Ada nggak? Tolong sebutkan ini ya. Yang hadir hari Jumat ada nggak? Ada, Pak. Siapa? Siapa ini? Siapa? Yang kuliah hari Jumat sudah tahu 4 poin tentang warga negara? Sudah tahu belum? Belum, Pak.
Tolong salah satu yang kuliah hari Selasa menyampaikan 4 poin tentang warga negara. Salah satu ya. Yo, Zul, 4 poin warga negara. Yo, kok macet ya? Atau siapapun yang bisa membantu supaya yang kelas hari Jumat bisa memahami. Ini nih, Pak. Saya Pak, Siapa? saya Pak Audia. Oke, Audia ya. On cam. Untuk poin yang pertama itu, setiap orang berhak menjalin kehidupan. Maaf Pak, ulangin Pak. Yang pertama itu, setiap orang berhak menjalin hidup, berkehidupan, dan memperoleh kehidupan yang layak dengan cara bekerja atau berusaha. Untuk poin yang kedua, setiap orang menikmati pelayanan dan perlindungan dari negara. Yang ketiga, setiap orang taat pada hukum negara. Poin yang keempat, setiap orang membayar pajak pada negara. Oke. Oke, ya 4 poin itu ya, itu yang perlu diingat-ingat. Jadi artinya warga negara bukan sesuatu yang formal, ada di KTP atau paspor atau kartu identitas yang lain, ya. Bukan hanya soal orang asing yang dinaturalisasi, lalu secara formal menjadi warga Indonesia, tetapi warga Indonesia, warga negara yang sejati ya 4 poin itu. Jadi artinya pemerintahan dalam masyarakat yang diantarkan oleh government atau oleh pemerintah itu bertujuan untuk membentuk warga negara. Oke. Jadi poin yang sangat penting pemerintahan dalam masyarakat adalah diekspresikan oleh government yang berfungsi untuk pembebasan. Pembebasan adalah melakukan transformasi dari rakyat menuju warga negara. Itu poin pentingnya di situ ya, pemerintahan dalam masyarakat. Nah, saya sering mengingatkan banyak orang-orang yang belajar pada administrasi negara, hukum tata negara, administrasi publik, ketika mereka ngomong tentang desa. Mereka banyak melakukan kritik terhadap desa, kritik terhadap undang-undang desa. Lalu saya mengatakan begini, kalau Anda, para ilmuwan ilmu-ilmu negara itu bicara tentang desa, maka Anda bisa keliru meskipun Anda mengklaim kebenaran. Meskipun Anda mengklaim Anda benar, tapi bisa juga keliru. Karena watak antara desa dan negara itu sangat berbeda. Jadi artinya para ilmuwan administrasi publik, ilmuwan hukum tata negara, itu istilahnya seeing like the state. Saya tulis di sini. Seeing like the state. Ada juga yang namanya seeing like the city. Ya. Seeing like the state atau melihat seperti negara atau seeing like the city, melihat seperti kota, itu artinya menjadi dua paradigma utama ketika mereka melihat desa. Jadi desa harus mengikuti standar-standar negara, desa harus mengikuti standar kota, dan sebagainya. Oleh karena itu ini saya sering katakan, oh ini namanya bukan desa mengepung kota, tetapi kota mengepung desa.
Ya, saya balik ini. Sekarang itu yang terjadi, kota mengepung desa. Ini seeing like the city, seeing like the state. Karena kalau kita ngomong negara sama kota itu dua sisi mata uang. Meskipun dalam perjalanannya, ya kota itu bisa mengatur negara. Nah, saya mengatakan, oh Anda bisa keliru meskipun Anda mengklaim benar. Lalu rekomendasi saya sebaiknya para ilmuwan yang menekuni administrasi publik, hukum tata negara, tidak usah berbicara desa, tetapi berbicara tentang warga negara. Tantangannya adalah bagaimana melakukan transformasi orang-orang desa, wong-wong cilik, orang kecil yang hidup di desa itu menjadi warga negara yang utuh dan sempurna. Nah, itu salah satu tantangan di dalam ini, pemerintahan dalam masyarakat. Ini pemerintahan yang paling ideal. Ya, jadi artinya Anda melihat warga negara tidak hanya secara formal dari kartu identitas, tetapi 4 poin tadi. Nah, itu orang desa banyak yang seperti itu. Tidak taat hukum, kemudian tidak bisa mengakses layanan publik dengan baik, tidak bekerja, bekerja ya serabutan gitu ya. Dan itulah namanya transformasi, bukan pembangunan. Makanya kan Prabowo mengatakan, dan itu poin yang sangat menarik, dia pernah mengatakan kalau kami bukan pembangunan tapi transformasi. Ya, itu poin penting. Dan transformasi yang paling utama, yang paling hakiki adalah perubahan dari status rakyat menjadi warga negara. Pemerintah dan pemerintahan itu punya agenda utama melakukan perubahan, membentuk warga negara. Oke. Nah, kalau pemerintah sibuk ngomong pembangunan, maka mereka tidak akan pernah berhasil membentuk warga negara. Di situ ya. Kalau sibuk bikin proyek, maka sulit akan membentuk warga negara. Jadi intinya pemerintahan dalam masyarakat itu adalah republikanisme, demokrasi, negara melayani dan melindungi setiap orang agar setiap orang itu menjadi warga negara yang sempurna. Dan ini ada ilmunya ini. Ada ilmunya. Nah, sayang ilmu-ilmu itu nggak akan mengarah ke sana. Sekalipun itu para profesor-profesor yang bicara tentang pemerintahan, tentang administrasi negara, tentang hukum tata negara, maka mereka tidak akan pernah berbicara bagaimana membentuk warga negara yang sempurna. Ini kelemahan kita ya, kurang ada pencerahan gitu ya. Nah, saya sering menyampaikan kritik bahkan di depan para sarjana hukum. Dan pernah saya sampaikan di kelas Anda. Ini mati ketawa ala sarjana hukum. Mereka mati karena keracunan hukum positif. Ya, hukum positif itu racun itu, membuat para sarjana itu mati. Nggak sempat mereka berpikir tentang warga negara. Nggak sempat. Kalaupun mereka berpikir warga negara, itu hanya sebatas yang formalitas. Bukan hakiki yang 4 poin itu. Bahasa Inggrisnya kedua anak kan? Ini yang ini dimatikan dulu ya, yang pakai suara. Oke ya, jadi itu poinnya, nanti poin-poin ini ditangkap, di note, dicatat dengan baik, nanti ujian ya akan berkisar tentang itu. Oke, nah jadi liberalisme itu menghasilkan pemerintahan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, modernisme. Modernisme ya, modernisme itu saya tulis di sini, modernisme itu sama dengan kolonialisme yang melahirkan
yang melahirkan pemerintahan di atas masyarakat, developmentalisme yang meneruskan kolonialisme, sekaligus mengawali pembentukan pemerintahan di luar masyarakat, dan ketiga, neoliberalisme. Neoliberalisme meneruskan developmentalisme, membentuk, ini salah tulis ya, bentar. Membentuk dan memperkuat pemerintahan di luar masyarakat. Oke, itu dicatat dulu ya. Dicatat ya. Bisa nyatat nggak Anda? Atau diingat-ingat. Jadi kok modernisme itu ada 3 ya. Ada kolonialisme, ada developmentalisme, ada neoliberalisme. Ya. Tidak mesti yang semua datang dari barat itu disebut liberal. Ini harap dicatat. Biasanya kita mengatakan apapun yang datang dari barat itu liberal. Enggak, bisa salah. Bisa salah ya. Yang datang dari barat itu malah justru sebagian besar adalah modernisme. Oke. Liberalisme tidak sama dengan modernisme. Liberalisme adalah cara pandang barat melihat dirinya sendiri, sedangkan modernisme adalah cara pandang barat terhadap negeri dan bangsa lain, termasuk Indonesia. Itu ya. Ini harap dibedakan antara modernisme sama liberalisme. Ya, kalau kita ngomong modernisme ada 3, kolonialisme, turunannya ya. Nanti diingat-ingat, liberalisme itu antara lain menghasilkan etatisme negara dan republikanisme pemerintah, itu liberalisme. Jadi liberalisme itu memperkuat government. Ya, jadi government itu yang diperkuat oleh liberalisme. Oke? Jadi etatisme dan republikanisme. Sedangkan kalau modernisme 3 poin itu. Dan ini yang penting untuk Anda perhatikan yang note terakhir ini. Chat terakhir ini. Cara pandang melihat dirinya sendiri, sedangkan modernisme adalah cara pandang barat terhadap negeri dan bangsa lain, termasuk Indonesia. Ini dalam literatur sering disebut dengan orientalisme. Orient ya, orientalisme itu barat memandang timur. Jadi orang timur itu dianggap bodoh, tidak beradab, terus suka mencuri gitu ya. Nah, kemudian mereka punya keyakinan bahwa kolonialisme ini adalah memperkenalkan peradaban agar orang timur ini menjadi lebih pintar, menjadi lebih beradab dan sebagainya. Nah, kalau Anda belajar tentang teori pembangunan, ya ini ya. Mengenal nama besar W.W. Rostow.
Ini tahap-tahap ya, transisional, lepas landas, gerakan menuju dewasa, dan konsumsi high mass consumption, konsumsi tinggi ya, konsumsi massa tinggi gitu ya. Nah ini ya, kalau Anda belajar teori modernisasi itu sama dengan developmentalisme ya. Nah ini kuliah teori pembangunan mengenal nama besar W.W. Rostow. Ini modernisasi atau perkembangan atau pembangunan itu menggambarkan tahap-tahap perkembangan masyarakat, perkembangan negara bangsa, dan yang kedua menghadirkan cara untuk membawa evolusi. Ini namanya evolusi ya, dari masyarakat tradisional pralepas landas atau transisional, kemudian lepas landas atau take off, kemudian gerakan menuju kedewasaan atau maturity, dan high mass consumption, konsumsi massa ya, konsumsi yang tinggi. Nah, Rostow itu mengatakan bahwa Amerika itu high mass consumption. Amerika itu yang paling atas, kelasnya paling atas. Lalu pada waktu teori itu sedang diterapkan, Indonesia berada pada pralepas landas yang transisional. Nah, karena itu pada waktu zaman Orde Baru ada sebuah keyakinan bahwa pembangunan atau dulu dikenal dengan trilogi pembangunan itu adalah sebagai cara untuk mengantarkan Indonesia naik kelas dari pralepas landas atau transisional menuju take off atau menuju lepas landas. Jadi dulu Presiden Soeharto itu sangat fasih berbicara tentang lepas landas itu. Jadi dulu kata kunci yang banyak dipakai pada zaman Orde Baru adalah lepas landas. Bahkan Presiden Soeharto juga berpidato bahwa pembangunan desa adalah sarana untuk membawa desa menuju tahapan lepas landas atau yang disebut dengan desa swasembada. Jadi swasembada kan dulu ada tahap desa yang swadaya, swakarya, swasembada. Nah, kalau swasembada itu sama dengan tahap lepas landas. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi bukan desa lepas landas, bukan desa menjadi swasembada, melainkan desa tertinggal di landasan. Itu kekonyolan teori ini ya. Ini teori yang sangat konyol, teori orang-orang pintar yang bodoh. Tapi ini membius semua orang, para profesor di seluruh republik ini, di seluruh penjuru tanah air ini betul-betul dibius dengan teori ini. Dan itu diajarkan kepada para mahasiswa. Jadi rata-rata orang-orang yang belajar ilmu sosial pasti dicekoi dengan teori Rostow ini. Nah, yang mau saya katakan, Rostow ini mengatakan begini, bahwa Amerika itu konsumsi tinggi. Ini namanya mereduksi. Mereduksi. Padahal Amerika bukan konsumsi tinggi seperti yang dibayangkan oleh Rostow. Beda, sangat beda. Karena dia tidak menggambarkan tentang politik republikanisme tadi. Jadi salah satu ciri khas dari ilmu modern itu adalah mereduksi atau menyederhanakan. Gagasan disederhanakan, kenyataan disederhanakan, menjadi contohnya adalah konsumsi tinggi ini. Namanya simplifikasi namanya atau reduksi. Nah ini jadi masalah. Musuh Amerika dibayangkan ini. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya Indonesia, kamu harus ini loh, harus melakukan pembangunan supaya kamu bisa seperti Amerika yang bercorak high mass consumption. Begitu ya. Jadi Anda sekarang transisional, Anda harus bekerja keras supaya menjadi lepas landas. Setelah lepas landas supaya maturity, supaya dewasa, dan
Setelah dewasa, Anda bisa seperti Amerika. Padahal Amerika bukan semacam itu. Kalaupun katakanlah, kalaupun tingkat kemakmuran Amerika sangat tinggi, itu bukan dilahirkan oleh development. Amerika hari ini tidak ditempuh dengan development, tetapi dengan liberalisme. Jadi pencapaian Amerika hari ini karena karya besar dari liberalisme, bukan developmentalisme. Nah, sebaliknya Indonesia pada hari ini itu adalah buah karya dari tiga ini. Modernisme ini ya, dari kolonialisme, developmentalisme, sama neoliberalisme. Indonesia yang katanya dikatakan liberal, ya bukan, Indonesia bukan liberal. Tetapi lebih tepat dikatakan modernis. Sekali lagi, modernisme itu yang membuat teori modernisme adalah orang Barat. Bukan untuk konsumsi mereka sendiri, bukan melihat Eropa maupun Amerika dirinya sendiri, tetapi itu digunakan sebagai teori cara pandang dan teori resep terhadap dunia lain, termasuk Indonesia. Begitu ya. Jadi sekarang ini kita ini menghadapi serbuan modernisme itu bukan serbuan neoliberalisme. Ya sekarang gambarannya misalnya ada ini ya, ada stunting gitu ya. Saya kan itu yang sering saya aja stunting gitu. Menangani stunting dengan cara stunting untuk mengawetkan stunting. Terus penanggulangan kemiskinan, sustainable development goals, bonus demografi, apa lagi? Perubahan iklim, apa lagi? Masih banyak. Itu adalah buah karya dari neoliberalisme untuk kita, bukan untuk mereka. Nah, itu yang saya sebut sebagai teori resep. Teori resep itu teori yang mau mengobati masalah itu loh, mengobati sakit. Ini namanya teori resep, termasuk ini ya, yang belum saya sebut. Namanya good governance. Wah, ini luar biasa ini good governance itu. Mahasiswa UI ngomong begitu, mahasiswa Andalas ngomong begitu, saya itu sampai jengkel. Ada banyak mahasiswa dari perguruan tinggi itu mewawancarai saya, melakukan studi tentang desa, tapi konsep yang dibawa adalah good governance. Terus, waduh, ini parah nih kita ini. Good governance itu produk ini ya. Jadi Anda kan ada juga ini mahasiswa kita yang suka ini ya. Nanti kalau yang suka ini harus tobat nih. Harus melakukan pertobatan kalau menggunakan konsep good governance ini. Jadi ini namanya teori resep ini. Bukan teori analitik. Kan ini ada teori analitik versus teori resep. Ya, teori analitik itu teori yang bisa memahami menjelaskan fakta itu dengan baik secara dialektik. Tetapi kalau teori resep itu template. Apapun masalahnya, apapun obatnya, apapun minumnya, apapun makanannya, minumnya teh botol. Jadi teh botol itu namanya teori resep itu tadi. Apapun sakitnya, apapun masalahnya, obatnya good governance. Itu namanya teori resep. Mendiang guru saya, Profesor Cornelis Lee, dalam pidato guru besar tahun 2019, beliau mengatakan begini, segala macam masalah dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia dijawab dengan satu solusi yang seragam, yaitu good governance, tetapi tidak membawa akibat apapun. Tidak membawa akibat apapun. Tapi yang namanya buku-buku selebaran judulnya Good Governance banyak sekali. Ini dicekokkan ke kampus-kampus.
ke guru besar, ke ini. Jadi luar biasa, ya. Jadi teori resep ini teori yang gagal menangkap realitas. Tidak bisa memahami dan menjelaskan realitas dengan baik. Teori resep itu tidak meruntuhkan Indonesia, tetapi menciptakan kabut tebal kedaulatan sehingga Indonesia tidak sanggup melihat dirinya secara terang dan jernih. Itu dicatat tuh. Itu teori resep. Teori resep itu banyak. Penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, bonus demografi, good governance, terus apa lagi? Nanti Anda bisa ini. Banyak ya. Nah, itu namanya kabut tebal. Ibarat kalau naik pesawat ya jarak pandangnya itu pendek. Gelap. Jika pesawat itu muter-muter dia tidak bisa mendarat dengan baik, muter-muter. Ya, Indonesia itu begitu. Mutar-muter, mutar-muter aja. Kita tidak bisa melaju dan yang membuat itu adalah modernisme. Jadi modernisme ini satu paham yang sangat kontradiktif. Modern itu kan maju, canggih gitu kan. Semakin maju gitu ya. Majunya ya tadi supaya dari pralepas landas menuju lepas landas, menuju dewasa, menuju apa namanya hikmes itu namanya kemajuan. Itu namanya kemajuan. Jadi mereka tidak pernah berpikir tentang transformasi dari rakyat menuju warga negara. Oke. Dan dulu ada sebuah keyakinan begini di dalam teori modernisasi, namanya Seymour Martin. Ini orang Perancis yang di Amerika. Bilang, dia bilang begitu. Pembangunan atau modernisasi akan menciptakan demokrasi. Semakin, kata dia begini, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin mendorong demokrasi. Dengan kata lain, Anda jangan mengejar demokrasi sebelum Anda ini petuahnya dia sih. Anda jangan mengejar demokrasi sebelum Anda melancarkan modernisasi atau pembangunan. Jadi pembangunan dulu, demokrasi kemudian. Ini ya. Nah ini ajarannya di situ salah satu ajaran. Demokrasi itu ilusi saudara-saudara gitu ya. Begitu ya. Jangan mimpi itu. Nanti kalau Anda melakukan modernisasi, melakukan pembangunan, Anda semakin maju, maka Anda akan semakin mengarah pada demokrasi. Sebaliknya kalau Anda mengutamakan demokrasi tetapi mengabaikan pembangunan atau mengabaikan modernisasi, maka demokrasi Anda akan kacau beliau. Ya. Jadi demokrasi kata teori modernisasi ini ya, demokrasi yang tidak ditopang dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan baik, maka akan menghasilkan kekacauan. Ya, ini keyakinannya mereka ya, keimanan lah. Demokrasi tanpa modernisasi akan kacau. Begitu ya, ini poinnya. Oke.
Nah, ini menimbulkan teori-teori ini menimbulkan, jadi ini tadi itu membentuk pemerintahan di atas masyarakat, yaitu pemerintahan yang mengendalikan masyarakat dengan modernisasi tadi, dengan pembangunan tadi. Tetapi ini dilawan oleh teori ini ya, teori otoritarianisme, teori autokrasi. Salah satunya adalah Guillermo O'Donnell. Ya, saya tulis kehendak negara melakukan modernisasi tidak justru tidak melahirkan demokrasi, tetapi malah melahirkan otoritarianisme birokratik. Otoritarian, ya ini ya, ini O'Donnell ya. Jadi begini, kalau negara itu ngebet melakukan pembangunan, melakukan modernisasi, pengen maju, maka mereka akan membunuh demokrasi. Mereka akan menunda demokrasi. Sebaliknya, mereka akan membentuk otoritarianisme birokratik. Jadi, ini saya tulis di sini ya, otoritarianisme birokratik. Sangat cocok dengan agenda apa namanya modernisasi. Ya. Nah, otoritarianisme birokratik sangat cocok dengan agenda modernisasi. Tadi ya, jadi kalau Anda mau melakukan modernisasi ya pilihannya ya jangan demokrasi, tetapi pada otoritarianisme birokratik. Inilah yang disebut sebagai pemerintahan di atas masyarakat, masyarakat di era modern. Otoritarian ya, sama birokratik ya. Pokoknya semuanya dikendalikan oleh birokrasi. Kalau yang lama, yang kolonial, ya, kolonialisme melahirkan negara pegawai. Ya, kalau modernisasi atau mohon maaf, developmentalisme melahirkan negara birokratik, otoritarian. Gitu ya. Jadi, atau ada istilah lain, negara developmental birokratik ini begitu ya. Jadi itu ya kira-kira ya. Sampai di sini ada yang komentar dulu, silakan. Silakan ya. Anda paham nggak dengan apa namanya negara birokratik, paham nggak? Halo? Yohanes Dama, Yohanes Dama, Irenaeus Claudio, Irenaeus Claudio, Widya. Ini di mana ini? Di kampus kah? Iya Pak, lagi di kampus. Acara apa? Musluk Ukmi.
Oh, suara luar biasa. Berarti darurat itu. Ya, Terus siapa yang mau bicara soal ini? Bertanya boleh atau menjawab. Tadi negara autokrasi atau otoritarian birokratik, silakan. Izin Pak, izin mencoba menjawab. Ini siapa ini? Hmm? Yang Teguh bicara Datal, siapa? Teguh Datal Pak. Wajahnya nggak muncul nih. Soalnya kamera rusak, tidak bagus. Hmm. Saya. Tunggu Pak. Pak, Ya, saya mencoba menguraikan dari apa yang saya dengar tadi dan yang saya paham. Syukur kalau pas dengan yang Bapak maksud. Jadi yang dimaksud dengan negara birokratik yang saya tangkap bahwasannya negara development birokratik ya Pak, itu hanya berbicara pada konteks pembangunan yang fokus utamanya itu bukan pembangunan manusia, tetapi fokus utamanya pada pembangunan jalan, proyek-proyek dan segala macam itu. Jadi titik utamanya di situ Pak. Model-model kalau desanya itu desa Svakarya, kalau dalam konteks desanya. Kurang lebih begitu sih Pak, saya kembalikan. ada yang lain? Izin menambahkan, Pak, menjahit. Iya, ya. Ya, negara birokrat, negara developmental birokratik yang sepahamnya saya itu adalah di mana birokrat melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu menghabiskan uang, lalu nanti ditanya, bukan ditanya tetapi masyarakat melihat bahwa oh ya, birokrat telah melayani bahkan telah membangun pelayanan publik untuk dapat masyarakat dapat merasakan, tapi itu pembangunan yang konyol, pembangunan yang menghabiskan uang, pembangunan yang tidak masuk akal, Pak. Jadi menurut saya terkait ya terkait sabar ya Pak, terkait ini negara developmental birokratik adalah pembangunan yang menonton pada birokrat dan birokrat selalu melakukan pembangunan nasional untuk menghabiskan uang-uang yang seharusnya membangun manusia dan lain sebagainya. Oke. Ya, Kalau orang bangun itu kan bagus ya. Bangun tidur itu kan bagus. Ya. Tapi kalau pembangunan jangan langsung dikatakan itu sebagai sesuatu yang baik. Sangat beda. Kalau seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang bupati, seorang kepala desa membangun jalan, membangun infrastruktur itu baik. Baik. Itu namanya building. Semua penguasa di muka bumi pasti melakukan building. Ya. Yang menjadi persoalan adalah pembangunan itu karena pembangunan adalah terjemahan dari development. Jadi bangun itu baik, tetapi pembangunan belum tentu baik. Termasuk pembangunan manusia atau human development. Community development, rural development. Kelihatannya baik, karena kita selama ini teracuni bahwa development itu sesuatu yang sangat baik, punya tujuan baik dan sebagainya. Enggak, pokoknya kembali ke kosakata dasar. Bangun itu sangat baik, tapi pembangunan itu belum tentu baik, bahkan pembangunan adalah kejahatan. Pembangunan itu kejahatan.
Loh, di mana kejahatannya? Ya itu teori development itu. Jadi pembangunan itu pengen mengubah orang terbelakang menjadi maju tadi ya. Jadi Rosto tadi loh teorinya itu loh. Jadi mengikuti jalan pikiran orang barat. Termasuk human development. Jadi itu termasuk teori resep. Ngomong human development, pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia dan sebagainya, itu adalah karya-karya mereka. Itu resep-resep mereka. Jadi ini yang penting untuk dipahami. Jadi jangan mudah tergiur dengan pembangunan. Dalam histori, pembangunan itu punya niat baik, tetapi hasilnya buruk. Begitu satu. Yang kedua, pembangunan itu pengen menciptakan lepas landas, tetapi malah justru tertinggal di landasan. Kontradiksi namanya. Pembangunan itu menciptakan kontradiksi. Ada juga misalnya negara ini sama desa. Desa ini kan pada dasarnya adalah antipod musuh negara. Desa adalah hambatan besar untuk pembentukan warga negara. Hambatan, bagaimanapun hambatan. Jadi orang-orang desa untuk menuju warga negara yang sempurna itu dihambat oleh institusi bernama desa. Nah, karena itu kalau mengikuti aliran liberalisme, etatisme, desa itu dilenyapkan. Hanya mengenal negara hukum, tidak mengenal masyarakat hukum. Indonesia itu punya dua, negara hukum dan masyarakat hukum. Itu kacau sekali itu. Yang negaranya hukum menjadi negara peraturan, yang masyarakat hukumnya itu penyakitan. Banyak mengandung penyakit. Mati juga tidak, hidup sehat kuat juga tidak. Jadi desa kita hari ini itu desa yang kena endemi penyakit. Tapi negara hukum yang itu ada di dalam konstitusi, itu ya nggak seperti negara hukum, itu negara peraturan aja. Karena itu nggak sanggup menciptakan warga negara. Nah sekali lagi, kalau pengalaman di Barat, desa sebagai masyarakat hukum itu dilenyapkan. Lenyap. Dihancurkan. Tidak ada pemerintah desa, tidak ada kepala desa, tidak ada peraturan desa. Kalau desa sebagai nama sama wilayah sama komunitas itu masih bisa. Tapi faktanya kan begitu ya. Nah kalau kita jalan-jalan ke tanah Eropa sama Amerika, ya ada nama desa. Tetapi kalau kita cari kantor desanya di mana? Oh nggak ada. Pemerintah desanya nggak ada, kepala desanya nggak ada. Tetapi nama wilayah komunitas desanya ada. Jadi desanya dihancurkan, dilenyapkan itu dalam rangka untuk pencapaian warga negara. Gitu ya. Nah, tetapi kita nggak begitu. Jadi artinya ya negara ini memperalat desa. Ada upaya melenyapkan desa secara terselubung, yaitu dengan modernisasi. Jadi dulu zaman Orde Baru itu semua paradigmanya adalah modernisasi. Apapun dimodernisasi. Desa dimodernisasi. Dengan apa? Dengan pembangunan. Pembangunan desa tadi akan mengantarkan lepas landas. Hasilnya tertinggal di landasan. Jadi modernisasi itu wujudnya adalah pembangunan. Itu kejahatan itu. Nah, dulu keyakinannya begini. Kalau desa ini semakin maju karena pembangunan, maka desa itu diubah menjadi kelurahan. Itu adalah cara terselubung negara melenyapkan desa itu dengan cara modernisasi, dengan cara pembangunan, dan dengan cara mengubah status dari desa menjadi kelurahan. Itu dulu tahun 99, itu rame-rame itu. Banyak sekali ya.
desa-desa di ibu kota kecamatan yang saya lihat secara langsung itu di Sulawesi, di tanah Sulawesi, rame-rame jadi kelurahan. Begitu undang-undang desa lahir, mereka itu pengen balik menjadi desa. Itu ada kota Bau-Bau namanya di Kabupaten Buton itu. Itu kelurahan, tapi berwajah desa. Mereka pengen menjadi desa, balik menjadi desa. Kan itu artinya apa? Teori modernisasi yang diyakini itu tidak relevan, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak analitik. Begitu ya. Jadi artinya negara developmental birokratik itu ya itu tadi. Ya birokrasi bekerja apa namanya? Nalarnya nalar pembangunan. Pembangunan membentuk negara, pembangunan membentuk pemerintah, pembangunan membentuk birokrasi. Jadi cara berpikirnya pembangunan. Seperti yang sudah saya katakan, developmental government. Seharusnya kan people government. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Enggak. Karena dengan modernisasi, dengan developmentalisme yang terjadi adalah pemerintahan dari pembangunan, oleh pembangunan, dan untuk pembangunan. Oke. Dan pada hari ini, itu bangunan yang sudah ditempuh oleh Orde Baru itu disepuh ya. Jadi karya itu tadi, karya saya tulis di sini. Karya kolonialisme dan developmentalisme disepuh dengan neoliberalisme yang melahirkan dan memperkuat pemerintahan di luar masyarakat. Pemerintahan masuk ke dalam masyarakat melalui masyarakat, tetapi tanpa masyarakat. Masuk ini sama juga, masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa. Masuk ke dalam pemerintah, melalui pemerintah, tetapi tanpa pemerintah. Ya, coba ini diperhatikan ya. Ini sulit ini, memahami itu sulit itu. 3 poin itu. Masuk ke dalam masyarakat, melalui masyarakat, tetapi tanpa masyarakat. Yang terakhir itu masuk ke dalam pemerintah, melalui pemerintah, tetapi tanpa pemerintah. Gitu ya. Jadi itu ibarat orang bertamu masuk ke dalam rumah, oke? Masuk ke dalam rumah, bikin kegiatan di dalam rumah itu, oke? Tapi tuan rumahnya suruh minggir itu. Anda nggak usah terlibat. Gitu. Paham? Anda bisa memahami kalimat ini nggak? Herdin Laila. Laya deh, bukan Laila. Laya. Herdin yo, ditafsirkan itu. Masuk dalam pemerintah, melalui pemerintah, tetapi tanpa pemerintah. Kemudian yang terjadi, pemerintahan tanpa pemerintah. Ya, aneh kan? Ada pemerintah tapi tanpa pemerintah. Halo Pak, Yo, jadi kalau menurut saya itu pembangunan apa tadi soalnya tadi Pak? ini bukan soal bro, bukan ujian ini, diskusi ini bro. Jadi Gitu. pertanyaannya lupa ya Pak, soalnya di sini tadi macet-macet suaranya. Saya nggak bikin pertanyaan bro.
Saya cuma Anda menafsirkan itu apa yang ada di chat terakhir itu, poin-poin di chat terakhir. Ada nggak chatnya? Kamu bisa melihat chat nggak? Bisa Pak, bisa, bentar Pak. Belum memahami, bentar. Yang lain memperhatikan. Sembari Erdin mempersiapkan diri, mungkin geser ke Maria. Marianya banyak ya. Terserah Maria yang mana yang mau duluan. Terserah ya. Maria Viani juga boleh, Maria Andriana juga boleh. Ada Maria yang lain kah? Baik, Pak. Mungkin yang saya pahami itu mungkin ada saya ambil contoh saja kemarin di Kabupaten Manggarai itu kayak ada pembangunan geotermal, tetapi nyatanya itu tidak tidak disetujui oleh masyarakat. Gitu. Menurut saya itu pemerintah itu masuk ke masyarakat itu tapi tidak melalui masyarakat begitu dan tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Itu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih Pak. Oke. Geotermal, pembangunan geotermal tidak disetujui oleh masyarakat. Oke. Yang lain yuk. Tapi pesan makna di balik itu apa Maria Viani? Kalau kita kaitkan dengan kalimat saya ini lah, di chat ini. Kalau menurut saya itu Pak, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi itu, yang di mana itu pemerintah sekarang itu hanya mengutamakan pembangunan, tapi tidak melihat bagaimana masyarakat gitu. Karena tanah yang dijadikan pembangunan geotermal tersebut itu tanah adat begitu. Nah, itu sih Pak. Terima kasih. Itu ya, ini yang bisa diambil dari Maria Viani. Pemerintah mengutamakan pembangunan tetapi mengabaikan masyarakat. Oke. Sehingga terjadi benturan di mana-mana. Itu yang disebut dengan developmental ya. Ciri khas itu kan ciri khas di luar itu tadi. Pemerintah yang bekerja dengan nalar pembangunan, mengejar pembangunan, tetapi sebenarnya mengabaikan masyarakat. Dulu saya pernah ingat ya, ketika almarhum Gubernur Papua dulu siapa namanya? Lukas NMB. Lukas NMB itu mengatakan, Papua tidak butuh pembangunan, tetapi butuh kehidupan. Itu sebenarnya kalimat itu dasar itu. Ya, dasar sekali. Ya kalau bahasa Jogja ya itu tadi ya, hidup, kehidupan, dan penghidupan. Nah nanti kalau pembangunan itu wujudnya ya macam-macam. Ada penanggulangan kemiskinan, terus sekarang ditambah pemberdayaan gitu. Saya itu kan benci banget dengan istilah pemberdayaan. Sangat benci saya. Kenapa? Wah, absurd itu, ngawur banget itu. Itu dibuat oleh orang-orang pintar yang bodoh. Ya. Jadi ini fitur yang paling utama ada di sini. Masuk ke dalam ini apa namanya masyarakat, masuk ke dalam desa, masuk ke dalam negara, masuk ke dalam pemerintah. Tapi yang dimasuki itu bukan menjadi subjek, melainkan menjadi target dan apa? Subjek.
subjek menjadi objek. Jadi begini, setiap subjek, setiap entitas dan subjek, gitu ya, negara, pemerintah, oke, daerah, desa, masyarakat, oke. Pokoknya gambarnya itu ya, orang itu permisi masuk ke dalam rumah, dipersilakan oleh tuan rumah, silakan duduk, anggaplah ini rumah sendiri, gitu kan. Lalu menggelar banyak kegiatan di rumah itu, gitu ya. Tetapi yang tuan rumah itu tidak dilibatkan. Kepentingan tuan rumah itu tidak diakomodasi di dalam kegiatan mereka. Ini nanti fiturnya akan sangat banyak. Banyak banget fitur itu ciri khas ya. Ciri-ciri itu. Ini kan tadi termasuk ya. Satu, pemerintah mengutamakan pembangunan, mengabaikan masyarakat. Terus itu setiap entitas itu bukan sebagai subjek tetapi sebagai target. Jadi diperalat. Tuan rumah itu diperalat. Nah, oleh karena itu ini pemerintah ini tadi, dia tidak pernah tumbuh menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Dia diperalat. Diperalat oleh apa? Salah satunya pembangunan. Pembangunan, memperalat pemerintah. Gitu ya. Kalau pokoknya sekali lagi ya, bangun itu baik, tapi pembangunan itu jahat. Harap diingat ya. Anda kuliah teori pembangunan enggak? Nanti Anda bisa gunakan kritik. Pembangunan itu kejahatan gitu. Sustainable development itu kejahatan. Human development, pembangunan manusia itu kejahatan. Kejahatannya di mana gitu. Ya. Jadi begini, intinya beginilah. Pemerintah dalam pemerintahan berfungsi melakukan pelayanan dan pelindungan atau distribusi dan itu hakikatnya di situ ya. Hakikatnya di sini. Tetapi dalam pemerintahan di luar masyarakat, oke, fungsi perlindungan, fungsi pelayanan dan apa namanya dan perlindungan digantikan oleh pembangunan. Itulah. Jadi pembangunan itu bukan membebaskan pemerintah, bukan membentuk pemerintah supaya menjadi lebih hebat, lebih kuat dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan. Oke. Ini kejahatannya di situ. Oleh karena itu kalau Anda mau lihat di mana-mana, yang namanya nelayan, buruh, petani itu aduh memprihatinkan. Tidak menikmati perlindungan dari pemerintah. Loh, kenapa? Karena pemerintah memang bekerja dengan pembangunan yang jahat itu tadi. Gitu ya. Karena itu Anda mulai sekarang penting untuk menyampaikan kritik terhadap pembangunan. Tetapi kalau bangun boleh. Building boleh ya. Beda ya. Building itu bagus.
Development itu jahat. Ini ya, bangun jalan itu baik. Tapi kalau membangun manusia itu jelek. Bukannya jelek tapi jahat. Manusia kok dibangun. Tapi kalau karakter building boleh. Jadi kita menggunakan building boleh. Tapi kalau kita menggunakan development, nah itu repot. Pokoknya development itu satu dia menunjukkan tentang apa namanya tahap-tahap perkembangan. Oke. Yang kedua itu menunjukkan cara-cara untuk melewati mencapai tahap-tahap dari awal sampai akhir. Itu namanya development. Dan kemudian yang sangat penting di dalam development itu adalah development plan. Development planning. Wah, itu luar biasa itu planning ini. Waduh, itu menciptakan kebodohan planning itu. Ya, di universitas-universitas negeri itu punya program studi namanya planologi. Plan. Ini ilmu tentang perencanaan. Perencanaan macam-macam, termasuk perencanaan wilayah, perencanaan kota, perencanaan pembangunan, perencanaan macam-macam. Ya, lalu saya ini sering melakukan kritik. Planologi. Planologi itu berubah menjadi planologik. Perencanaan tanpa logika. Saya tulis di sini ya. Planologik. Di universitas ini, 11 Maret Surakarta, itu kan Fakultas Teknik punya apa namanya, punya program studi ini, perencanaan ini. Itu sudah 4 kali ngundang saya untuk memberikan kuliah. Nah, mereka itu heran-heran, saya kritik malah seneng dan sekali saya kritik malah ngundang lagi. Saya katakan planologi itu tadi lah, hati-hati. Termasuk yang namanya RT/RW, rencana tata ruang, rencana wilayah itulah, yang dimiliki daerah. Nah, salah satu poin yang saya sampaikan, RT/RW ini adalah instrumen negara untuk membatasi siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Contohnya misalnya hutan. Hutan ada ratusan ribu hektar gitu ya. Nanti yang sebagian besar untuk hutan tanaman industri, sebagian kecil untuk hutan desa, sebagian lagi untuk hutan adat. Artinya apa? Artinya ya masyarakat setempat yang sudah diberi jatah hutan adat maupun hutan desa itu dilarang masuk ke hutan tanaman industri. Jadi hutan tanaman industri itu sangat eksklusif. Eksklusif itu artinya mengabaikan orang lain. Jadi begitu, orang itu nggak sadar, ini kayaknya kan canggih ini ilmiah. Nah, oleh karena itu kan saya sering mengatakan, ilmu semakin ilmiah adalah ilmu yang semakin jauh dari rakyat, semakin dekat dengan tengkulak, dengan juragan-juragan itu. Gitu ya. Nah, ini apa namanya, beberapa butir ini nanti mengantarkan Anda. Jadi ketika saya menyampaikan kritik terhadap pembangunan, kritik terhadap pemerintahan di luar masyarakat, berarti saya sedang berdiri, sedang duduk dengan perspektif post-kolonial, pasca kolonial, atau post-modern. Nah, salah satu perspektif yang saya gunakan untuk memukul, mengkritik, menantang pemerintahan di luar masyarakat adalah governmentality. Jadi governmentality nanti akan berfungsi ini sebagai teori yang analitik, bukan teori resep. Kalau governance itu teori resep. Dan ini memang apa namanya pembangunan
dan pemerintahan di luar masyarakat ini itu semakin bukan diperbaiki, tapi disepuh supaya kinclong ya. Ini barang lama, barang sudah karaten ya, tapi disepuh lagi dengan governance. Jadi disepuh dengan governance. Ya. Ini G berapa governance? Lawer? Tadius? Tadius? Ini orang ini ada namanya tapi ini ya. Ini siluman kali ya, demit lah ya. Ada Pak. Nah, Lawer? Reni Apa Pak? Alfianti? Oh, kamu nggak memperhatikan kok. Iya, Pak. Apa kamu? Memperhatikan nggak? Iya, Pak. Apa? Yang saya omongkan apa coba? Tentang liberalisme dan modernisme. Lalu? Di mana liberalisme itu mengutamakan kebebasan untuk hidup dan pembebasan. Sedangkan kalau modernisme itu sama dengan kolonialisme, yang dimana modernisme dan kolonialisme itu melahirkan pemerintahan di atas masyarakat. Terus? Kemudian dalam modernisme itu salah satu yang terlahir dari Barat, Pak. Dari Barat? Lalu gimana? Di mana modernisme ini melahirkan teori yang mana dinamakan developmentalisme, yang yang digunakan sebagai cara pandang dan resep dari dunia lain. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Ini saya lanjutkan governance. Kalau kita G4 ya. G4. Ini kita harus paling hati-hati menggunakan ini. Nah, cenderung menjadi sebuah teori resep yang membentuk pemerintahan di luar masyarakat. Governance digunakan untuk melayani pembangunan, yakni dengan konsep governance for development. Gitu ya. Jadi kalau pembangunan segala-galanya itu yang penting tadi contoh, yang penting geotermal gitu ya. Geotermal jadi gitu. Tapi kok diprotes oleh masyarakat. Nanti yang dikejar adalah pembangkit nuklirnya gitu. Pembangkit nuklirnya yang dikejar. Tapi ditolak oleh masyarakat. Jadi artinya pembangunan ini ya untuk pembangunan bukan untuk menghadirkan kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat ini yang justru diabaikan tadi ya. Oke, malam ini saya akhiri dulu ya. Nanti itu dicatat dulu, besok saya tagih.
Eh, Terakhir, governance digunakan untuk melayani pembangunan yakni dengan konsep governance for development. Nanti besok saya tagih untuk apa namanya, kalau misalnya ada pertemuan besok, ada mahasiswa itu nggak ngerti tentang NUT, tentang catatan ini, berarti memang bisa saja satu nggak hadir atau kedua hadir raga tanpa jiwa. Jadi hanya raganya aja tapi jiwanya nggak ada. Saya kira begitu. Selamat malam. Selamat Pak, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Pak, terima kasih. Oke, malam. Malam, Pak. Terima kasih. Pak.